Ya, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca Quran Surat Al-Fatihah dalam hati saja ya. Yuk, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang gak masuk? Nggak ada, berarti masuk semua ya. Hebat. Ya, baik. Hari ini Ibu akan membahas tentang riya dan nifak. Sebelumnya ada yang tahu apa itu riya dan nifak? Ya, riya sama dengan pamer. Ya, benar. Riya itu dalam bahasa Arab berarti menunjukkan. Ya, menunjukkan. Atau dalam istilahnya itu riya berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain namun dengan tujuan agar diberi pujian. Berarti tidak tulus dari hati ya. Itu atau pamer. Jadi dengan maksud membuat orang lain itu melihatnya akhirnya memuji gitu. Hal yang sesuai dengan riya atau yang sama sifatnya dengan riya itu disebutnya sum'ah. Dimana sum'ah itu berbuat baik sehingga kebaikan itu dapat didengar oleh orang lain gitu. Jadi seseorang tersebut melakukan perbuatan baik itu ketika ada orang saja seperti itu karena tujuannya itu ingin dipuji. Tujuannya karena ingin dipuji. Dan meskipun itu adalah amalan baik, namun ya tetap saja itu dilarang dan termasuk dosa kecil ya. Dan seseorang yang baik untuk perbuatan baiknya itu akan ingin mendengarkan pujian dari masyarakat gitu atas kebaikannya. Dengan pujian ini sehingga reputasinya itu di masyarakat akhirnya membuahkan hasil, jadi bagus gitu. Dan itu memang tujuan dia. Jadi seseorang yang riya juga itu tadi berarti dengan sum'ah, yaitu mencari pujian dari orang lain untuk kebaikan yang dilakukannya. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, man sama'a sama'allahu bihi wa man yura'illahu bihi. Yang artinya siapapun yang berbuat baik karena dia ingin didengar oleh orang lain atau sum'ah, maka Allah akan mendengar rasa jijiknya kepada orang lain. Dan siapapun berbuat baik karena dia ingin dilihat oleh orang lain atau riya, Allah akan menunjukkan rasa jijik kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Tuh. Kemudian ada juga firman Allah mengatakan bahwa dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-6, celakalah mereka yang berdoa, mereka yang mengabaikan doa-doa mereka, dan mereka yang melakukan riya. Jadi ketika seseorang melakukan riya, ketika dia berdoa ya belum tentu dikabulkan, maka celakalah di dalam surat tersebut ya. Contoh tindakan riya, ada yang tahu seperti apa? Ya, siapa yang bisa? Jadi contoh tindakan riya itu seperti yang pertama, atributnya itu melekat pada diri sendiri, seperti keterikatan pada suatu kebajikan diri sendiri, dimana hal-hal yang mungkin dipamerkan itu seperti kecantikannya, jabatannya, kemudian atau perhiasannya gitu, atau status sosial lainnya. Kemudian seseorang memutar anak yatim di depan kerumunan orang yang berharap untuk mendapatkannya gitu. Jadi dia seperti tadi yang ibu katakan bahwa dia melakukan kebaikan itu di depan banyak orang agar tujuannya itu dipuji. Jadi tidak tulus dari hati. Adapun konsekuensi yang melakukan riya
Itu yang pertama, menghilangkan pahala dari perbuatan baiknya. Jadi sehingga ketika seseorang itu melakukan riya, kebaikan-kebaikan sebelumnya itu pahalanya akan hilang. Itu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 264 ya. Kemudian mendapatkan dosa besar juga, karena untuk riya itu termasuk tindakan dosa kecil ya, atau syirik kecil. Dosa besar, syirik kecil ya, mohon maaf. Dan firman Allah mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad yang artinya, sebenarnya hal yang paling membuatku khawatir tentang beberapa hal yang aku khawatirkan adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, syirik kecil apa itu ya Rasul? Dan Rasul menjawab, riya. Jadi tidak aman ya, atau riya itu merupakan dosa besar dan termasuk syirik kecil, itu tidak boleh dilakukan. Kemudian adapun konsekuensi lainnya itu tidak aman untuk menyakiti dunia, karena terkait erat dengan sikap masyarakat. Ini juga terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Kemudian yang kedua ada nifaq. Apa itu nifaq? Nifaq itu berasal dari kata nafiqa al-yarbu, yang berarti lubang binatang tikus. Lubang ini memiliki lubangnya itu memiliki dua. Bisa masuk satu lubang lalu melewati yang lain. Tuh. Jadi masuk satu lubang, melewati lubang yang lain. Begitulah gambaran kondisi nenek moyang dulu. Di satu sisi menunjukkan Islam, tapi di sisi lain sangat bertentangan dengan kepentingan Islam. Seperti tadi halnya sama berkaitan dengan riya, di mana kita berbuat kebaikan namun karena tujuan kita ingin dipuji oleh orang, maka itu sangat bertentangan dengan Islam. Seperti itu ya. Nifaq adalah tindakan menyembunyikan kekuatan hatinya dan mengekspresikan imannya melalui kata-kata maupun tindakan. Perilaku seperti itu sebenarnya merupakan ketidakcocokan antara kepercayaan, kata-kata, kemudian tindakan juga. Atau dengan kata lain, tindakan berbohong itu selalu merupakan kebohongan baik bagi hati nuraninya kepada Allah maupun kepada orang lain. Jadi pelaku tindakan nifaq ini bisa disebut munafik. Jadi apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan hati nuraninya. Tuh. Kemudian kategori nifaq itu ada dua, atau macam-macam nifaq itu ada dua. Yang pertama nifaq i'tiqadi, yaitu bentuk perbuatan yang menegaskan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara di dalam hatinya itu tidak ada iman sama sekali. Nah, ini sangat tidak baik ya. Dia berdoa memberikan sedekah, kemudian melakukan tindakan bijak lainnya, gitu kan, bajik lainnya atau kebaikan-kebaikan lainnya, namun tindakannya ini tidak didasarkan pada iman di dalam hatinya. Itu akan berakibat fatal ya. Kemudian di sini pun Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 142 yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan ketika mereka berdiri untuk berdoa, mereka berdiri malas. Mereka berarti riya di dalam doa tersebut di hadapan riya, dan mereka tidak memanggil Allah kecuali sedikit. Kemudian adapun kisah Abdullah ibnu Sabah, di mana pada saat itu ia adalah seorang tokoh bisa disebut munafik ya di kota Madinah. Sejak kemunculan Rasulullah, di mana Rasulullah berhijrah ke Madinah, beliau Sabah ini menyimpan kebencian kepada Rasul. Sebuah kisah menjelaskan bahwa kebencian Sabah kepada Rasul itu karena migrasinya Rasulullah ke Madinah, karena
migrasi ini yang merasa kurang disukai oleh umatnya gitu. Kepemimpinannya runtuh karena Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan dengan kejadian tersebut, sahabat merasa tersaingi, dia marah, dia balas dendam, mengusir Rasulullah dari Madinah, namun tidak bisa, sehingga dia melakukan fitnah terhadap Sayyidah Aisyah. Namun itu pun tidak berhasil karena sahabat Sayyidah Aisyah pun menjelaskan bahwa itu tidak benar. Kemudian dengan menurunkan ayat-ayat Al-Quran ya, menjelaskan bahwa fitnah itu tidak benar. Kemudian ketika Abdullah ibnu Sabah ini meninggal, putranya itu berusaha memohon kepada Rasul untuk bergabung dalam pemakaman dan menguburkannya. Namun dengan hati yang mulia, Rasul pun membantu, kemudian menyantunya dan menguburkannya. Begitupun berdoa untuk Abdullah ibnu Sabah. Setelah Nabi berdoa dan menafsirkannya, Allah mengirim surat, ya, dimana dalam Quran surat At-Taubah ayat 9, yang artinya Anda meminta pengampunan untuk mereka atau Anda tidak meminta pengampunan untuk mereka. Bahkan jika Anda meminta pengampunan dari mereka 7 kali sekalipun, namun Allah tidak akan pernah memaafkan mereka. Ini karena mereka mengabdi kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak membimbing orang fasik. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Abdullah ibnu Sabah ini, maksudnya ya kita kaitkan kembali dengan cerita tadi, bahwa Abdullah ibnu Sabah ini telah melewati batas-batas kerajaan, kepemimpinannya gitu, sehingga Allah tidak mau menerima pertobatannya. Nauzubillah min dzalik ya. Kemudian kategori kedua nifak kedua itu ada nifak amali, di mana nifak amali itu kemunafikan, ketidaktaatan pada kebenaran dalam bentuk perbuatan. Ini pun dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya bahwa tanda-tanda kemunafikan itu ada 3, yaitu berbohong, kemudian tidak menepati janji atau ingkar, dan ketika dia dipercaya dia berkhianat. Itu ya. Kemudian karakteristik atau ciri-ciri orang nifak itu, yang pertama tidak dapat meninggal sholat kecuali dalam kemalasan, ia meragukan balasan Allah di akhirat. Kemudian hanya pemikiran jangka pendek, jadi hanya mempunyai pikiran jangka pendek yang merupakan kekayaan duniawi saja. Terus kebiasaan berbohong, melanggar janji atau berkhianat, seperti halnya tadi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Tidak dapat memperingatkan ma'ruf nahi munkar. Terus sering dalam ceramahnya itu dia menghina dan menyinggung Nabi dalam Islam. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan terhadap orang lain itu sangat menyinggung, sangat menyakiti orang itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Jadi sekali lagi bahwa riya itu sama halnya seperti pamer ya, memamerkan. Dan hubungannya riya dengan nifak ini itu saling berkaitan ya, satu sama lain. Gimana ingin dipuji ketika melakukan suatu kebaikan. Bedanya jika nifak itu ketika dia melakukan sesuatu atau suatu tindakan atau berkata atau berbicara itu tidak sesuai dengan hati nuraninya gitu, tidak sesuai dengan iman di hati nuraninya. Riya itu sama tadi kayak apa? Sum'ah ya. Ya, riya sama dengan sum'ah. Oke, baik, di sini sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin sekian dari Ibu. Kemudian untuk bisa dibuka bukunya halaman 56, itu kalian pelajari lagi, kalian kerjakan ya di rumah.
nanti minggu depan langsung dikumpulkan. Oke. Ya, mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.